Halo semuanya, kita ketemu lagi bersama saya William Hartanto dan kita akan bahas lagi tentang pasar modal setelah seminggu ya saya nggak bikin konten. Memang kemarin-kemarin agak sibuk diajak Instagram Live bahas tentang pasar modal juga, dan kali ini kita dapat topik yang bagus untuk saya bawa di sini. Jadi cerita awalnya tuh beberapa hari yang lalu saya ada sedikit pertanyaan yang menurut saya menarik, yaitu sebenarnya lebih tepat disebut perdebatan ya. Jadi dia bilang broker summary yang selama ini saya pakai itu nggak ada guna. Wow, saya bilang nggak gunanya itu karena apa gitu kan? Kalau menurut dia itu tidak mewakili apa yang sedang terjadi. Sedangkan kalau dalam prakteknya dia cuma lihat datanya, sahamnya apa, naik turunnya gimana, polanya, chartnya, and then take action. Beda kalau saya biasa cek lagi broker summary, saya pastiin apakah di balik pola teknikal tersebut di dalamnya itu bagaimana. Nah, ini kan sebenarnya perdebatannya cukup menarik karena banyak sekali pelaku pasar, mau yang udah berpengalaman maupun yang baru, sebenarnya kalau berhadapan sama broker summary itu juga suka bertanya gunanya apa dan harus bagaimana memperlakukannya. Oleh karena itu, untuk memulai saya akan bukain dulu data broker summary buat teman-teman semua. Nah, ini dia. Contohnya saya ambilnya dari saham UNTR atau United Tractor ya. Ini saya pilih random, nggak ada, maksudnya nggak ada pertimbangan apa-apa, benar-benar saya pilih aja buat contoh. Kalau yang kurang lebih teman-teman saya lihat tuh dari data di sini nih. Ini di aplikasi RTA Bisnis dia cuma ngelihat penguatannya 4,49%, 700 perak naiknya gitu ya. Lalu dilihat trennya selama seminggu terakhir, oh ternyata rebound. Mungkin kalau secara teknikal nih mendekati pola inverted head and shoulder ya. Nah, kalau saya biasanya lihatnya di bawah, di bagian analytics. Di sininya saya ngeliatin pada hari itu broker summary-nya gimana. Nah, ini contoh broker summary, ada top buyer, ada top seller, lengkap dengan kode-kode brokernya ya. Di situ top buyer ada MS, KZ, ZP, CC, LG dan lain-lain, termasuk di sellernya juga. Bahkan kita lihat di sini ada contoh yang menarik di mana top buyer ada MS, top seller ada MS juga. Di sini kalau bara hijau berarti buy, kalau bara merah sell. Lalu di bawahnya ada netnya nih. Nah, berarti dengan kondisi kayak tadi itu MS jadi net seller. Lanjut. Jadi kira-kira apa kegunaannya kalau ngeliat gituan? Ya pastinya saya selalu berprinsip gitu ya. Kalau di aplikasi online trading ataupun di aplikasi online trading ataupun kayak tadi aplikasi sebatas informasi doang, maka apapun informasi yang dikasih, mau indikator, gambar, broker summary, mungkin warna-warnanya pun buat saya semua ada arti. Jadi tinggal kita bisa bacanya atau enggak. Nah, broker summary tadi itu gunanya apa? Nah, ini kalau saya bilang ibaratnya kayak jurnal ya. Jadi kayak kita beli barang di toko apa, barang apa, harganya berapa, jumlahnya berapa, pakai duit siapa. Nah, kan kurang lebih kayak gitu. Jadi kita bisa lihat eh, tadi brokernya siapa aja, belinya berapa. Malah sebenarnya di RTA sebenarnya kurang lengkap karena nggak kelihatan harganya. Ini cuma kasih lihatnya dari jumlah shares-nya doang. Jadi kita nggak tahu harganya. Tapi di aplikasi online trading yang lain-lain biasanya tuh kasih lihat. Jadi broker misalnya tadi ada MS, KZ, ZP gitu ya. Kan kasih lihat belinya di berapa, average-nya berapa, lot-nya berapa. Kalau tadi cuma kode broker sama lotnya doang. Sebenarnya kalau cuma ngomong iseng, kita bisa bilang itu kan udah kejadian, dah lewat, udah ada beli, udah jual, dan belum tentu nanti data yang tertera pada hari atau pada jam kita lihat tersebut pada waktu berikutnya akan terulang lagi. Ya betul memang, tapi coba lihat ini. Saya pakai contoh yang saya pernah tulis aja langsung. Jadi saya juga nggak tahu sih soalnya mengambil contoh punya siapa. Jadi di sini saya kasih lihat. Saya pernah tulis di website saya sendiri ya, di whproject.com. Sektor ini berpotensi tumbang di tahun 2020. Ya, dan di sini saya bahas um, ini sebenarnya sih intinya saya bilang sektor perbankan atau finance yang akan jatuh ya. Padahal ya kalau ulasannya teman-teman baca lengkapnya sih sebenarnya nggak ada
penjelasan sedikit pun yang secara logis saya mengatakan bahwa itu adanya faktor fundamental segala macamnya. Bahkan saya semua jelas, Anda bisa melihat bagaimana net sell asing lebih besar daripada pada saham-saham BUMN. Nah, gimana saya bisa ngomong kayak begituan? Saya bisa bilang tuh saham bank bakal jatuh, dan ini 2 Mei 2020, persis tahun 2020, di mana saham bank benar-benar jatuh dan kebetulan langsung terjadi kemunculan virus corona. Tentunya itu semua kan nggak mungkin saya bisa prediksi, apalagi kalau yang tahu saya tuh nggak ada latar belakang ngerti fundamental sama sekali. Bagaimana saya bisa ngomong? Nanti saya udah kasih kuncinya. Net sell asing, dapat dari mana? Dapat datanya, yaitu broker summary. Jadi saya lihat, banyak banget penjualan dari broker asing. Ya, something not good gitu dari data ini. Kenapa tiba-tiba investor asing yang mayoritas pemegang besar uang barang? Memang saya di sini nggak menekankan pembandar saham itu pasti asing, nggak. Dan kita udah pernah bahas sebelumnya bahwa itu tinggal tergantung pada perannya aja, dominan atau enggak. Kalau memang kebetulan dominannya di investor asing, ya udah kita tinggal lihat aja kalau investor asing net buy itu bagus, net sell jelek, dan itu terjadi. Dan di tahun 2020 ini kelihatan banget saham bank jatuh. Tepat gitu ya kelihatannya ya. Tapi bukan tentang ketepatannya yang penting buat saya, tapi di sini saya juga ingin teman-teman tahu bahwa sebenarnya dari broker summary doang, yang tadi saya bilang fungsinya sebagai penjurnalan, itu bisa menjelaskan banget bahwa adanya satu kondisi atau arus dana yang masuk atau keluar yang menunjukkan psikologi pelaku pasar. Suka atau nggak suka sama saham tersebut kelihatan dari net buy net sell-nya, foreign domestiknya ketahuan, dan ya kita bisa predik gitu. Karena kalau belajar saham dari sisi bandarmologi, kita percaya bahwa setiap akumulasi akan dilanjutkan sampai berakhir pada distribusi dengan harga lebih tinggi, which is take profit. Sama aja kayak kita trading biasa sebenarnya. Ya, jadi itu broker summary kalau bilang nggak ada guna, mungkin karena orang-orang tersebut terfokus pada analisa fundamental. Artinya kalau dia bilang saham ini valuasinya murah dan akan naik pada harga sekian, ya dia akan bilang broker summary ada bagian dari proses tersebut yang nggak bisa jadi acuan apa-apa, karena dia cuma ngeliat fundamental, and it's okay. Kalau memang dinilai seperti itu nggak apa-apa, tapi kalau untuk trading mau tetap fokus pada technical doang nggak masalah. Nah, di sini saya cuma menjelaskan bahwa broker summary itu bukan nggak ada gunanya, ada, tinggal gimana kita akali. Dan saya berharap banget teman-teman tuh jadi tahu ya, kalau setiap data yang disajikan itu pasti ada gunanya semua, bisa dimanfaatkan, tinggal kitanya manfaatinnya gimana, ngerti atau enggak. Itu kenapa seringkali ada pendapat broker summary nggak ada gunanya, teknikal palsu, fundamental bohong. Ya, itu kan pendapat yang muncul dari pengalaman dan kemampuan atau ketidakmampuan menggunakan data. Itu kembali pada orang-orangnya. Tapi karena sudah nonton di video ini, saya harap sudah paham bagaimana caranya menggunakan broker summary. Sebenarnya berguna sekali. Mau jangka pendek, jangka panjang kelihatan. Tinggal ya kita manfaatin aja bagaimana indikasinya atau perilaku pelaku pasarnya. Anyway, saya selalu mau teman-teman ingat, bandarmologi itu bukan ilmu untuk nyari bandar ya. Maksud saya ngitungin brokernya ini hari ini dia, besok dia, siapa lagi. Apalagi biasanya ngitunginnya 5 tertinggi, top 5, itu akan mengganggu dari sisi apa? Top 5 hari ini sama top 5 besok bisa berubah. Dan satu aja berubah, misalnya dari buyer jadi seller, biasanya orang kalau yang masih pemula udah mabuk duluan. Wah, gawat nih akumulasi jadi distribusi, gue mesti gimana? Jadi, bandarmologi jangan diartikan sebagai ilmu mencari bandar, tapi ilmu untuk mempelajari perilaku untuk menghasilkan reaksi dari investor return yang diharapkan. Jadi, misalnya ada transaksi yang diramein, net buy investor asing, atau net buy investor domestik gede mendadak, itu pasti ada artinya semua, dan kita yang lihat pasti ada reaksi dong. Nah, itulah bandarmologi. Gimana caranya data yang bisa dilihat orang menghasilkan suatu reaksi yang diharapkan. Nah, kayak ibaratnya sekarang saya bikin video ini, saya harapinnya apa? Teman-teman jadi ngerti. Gitu kan, kalau saya nonton, oh iya make sense nih, bener kayak gini, nah, itulah reaksi yang saya harapkan. Nah, itu kurang lebih gambaran daripada bandarmologi. Kita nggak perlu tahu dan mungkin juga nggak akan tahu siapa bandara kecuali kita duduk sebelah orangnya. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, nggak kenal orangnya, tahu pun kita kalau nggak bisa ikutin nggak ada artinya. Nah, bandarmologi itu sebenarnya fungsinya untuk bisa mengikutinya, bukan tahu siapa bandara, nggak ada gunanya sama sekali. Oke, saya kira habis sampai di sini pembahasannya, sederhana, singkat.
Nanti kita akan bahas topik yang lebih seru lagi. Entah ikutin trending topik atau mungkin saya ada bahan, mungkin ada debat sama orang lain lagi yang lebih seru. Semoga menambah wawasan. Kalau teman-teman suka dengan konten dan channel ini, silakan like dan subscribe supaya nggak ketinggalan dengan update video terbaru. Dan silakan share sama teman-teman yang merasa membutuhkan untuk melihat video ini. Kalau ada masukan atau komentar, silakan tuliskan di bawah. Kita akan bertemu lagi pada vlog selanjutnya. See you!